ada yang keempat Bapak Ibu dosen mengikuti uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Feramita Dewi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 25422731566. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Bukom kelas 10 dengan materi menjadi hidup penuh manfaat dengan menghindari berkoyak-koyak. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Pagi ini, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Kemudian kita hari ini masih semangat untuk mencari pengetahuan dan pengetahuan menjadi kekuatan di masa depan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Itu absen terlebih dahulu ya. Ameria Veronica, Jihan Lutfia, Hafidjah, Keisha Dwi Putri, hadir. Mahaba, hadir. Mutia, Najwa, Lena Aurelia, Putri Anjani Latini, Syarina, Cecilia Lopiani, Selvi, Setiana Ramadhani, Faisa Kamelia. Di sini sebelum kita memasuki materi yang akan Ibu ajarkan, pertama Ibu akan bertanya terlebih dulu kepada kalian mengenai apa arti foya-foya. Ya, foya adalah apabila untuk keserangan hati. Baiklah. Kemudian yang kedua, berikan satu contoh perilaku foya-foya. Menyambut, ya silahkan. Seorang karyawan menggunakan uang untuk membeli barang-barang mewah seperti secara mahal. Baiklah, itu tadi contoh perilaku foya-foya. Apabila dia mendapatkan uang, dia langsung membeli barang mahal. Contohnya apa? Contohnya jam tangan yang branded, yang sangat mahal, sehingga tidak menyisihkan uangnya untuk hal yang lebih prioritas untuk kebutuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, jika dikaruniakan nikmat yang berlimpah, apakah itu artinya Anda lebih baik daripada orang lain? Ya, bukan. Tidak mendapatkan nikmat yang berlimpah tidak secara otomatis menjadi lebih baik dan lebih mulia daripada orang lain. Nikmat, rezeki, dan harta berlimpah adalah ujian dan amanah. Nah, itulah tadi yang kita bahwa sesungguhnya antara harta dan apa yang kita miliki itu hanyalah ujian. Pelajaran kita hari ini ada juga yang pertama kita dapat menganalisis dan menguraikan pengertian, dalil dan contoh perilaku berfoya-foya. Yang kedua, menciptakan sebuah karya digital, poster atau infografis atau video singkat mengenai perilaku foya-foya atau gaya hidup yang sederhana yang dianjurkan agar manusia meninggalkan realisasikan dan terbiasa membelanjakan harta sesuai skala prioritas serta menunjukkan sikap hidup sederhana sebagai implementasi nilai-nilai Islam.
Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat dari gambar yang ada di TV interaktif kita? Apa yang kalian tangkap? Itu kayak berproyeksi dan Berbelanja berlebihan. Siapa lagi mau menambahkan? Selain maya-maya, apa yang kalian lihat dari depan gambar itu? Ya apa? saya melihat dari gambar tersebut bahwa ada perempuan dan laki-laki yang senang sekali berbelanja. Yang lainnya yang menambahkan? Ella, betul kata teman-teman. Jadi di sini ada laki-laki maupun perempuan sedang membelanjakan hartanya. Kemudian di sini juga mereka suka pamer dengan orang lain. Kemudian di sini karena ada sesuatu barang yang diingini dan kebetulan itu ada diskon besar-besaran pada suatu outlet atau toko sehingga mereka membeli barang-barang tersebut. Kita masuki tentang pengertian perilaku koya-koya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koya-koya adalah menghamburkan uang tujuan bersenang-senang. Kalau dalam Islam, koya-koya dikategorikan sebagai takjir atau borong karena dia sedang berbelanja untuk kepentingan duniawinya agar terlihat lebih baik di antara orang lain. Kemudian di sini Bunda kita mampu berkata bila seseorang menggunakan semua hartanya dan kebenaran, ia tidak dapat dikatakan mempunyai sifat takjir. Sebaliknya, bila seseorang menggunakan hartanya untuk kebatilan, walaupun hanya segenggam, berarti ia memiliki sifat takjir. Ini kembali lagi kepada diri kita. Kita ini kalau sudah mendapatkan harta, prioritasnya mau mana? Mau tidak kebenaran, berarti apa? Bersedekah. Awalnya misalnya di sini hartanya digunakan untuk kebatilan, ya walaupun cuma segenggam dia punya, tapi punya sifat takjir, boros. Kenapa? Ingin memamerkan gaya hidupnya, bahwa dia ini mampu. Padahal sesungguhnya dia masih masuk. Takjir adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran. Nah, ini tadi berarti misalnya nih, kalau kita membeli sesuatu, niatnya ingin beli sesuatu kan? Sesuatu apa? Jam tangan mahal. Setelah digunakan, jadinya bagus sekali. Di mana kamu belinya? Beli ini di luar kota. Berarti kan ini ada sifat takjir, tidak digunakan karena niatnya ingin memamerkan barang mewahnya. Gitu kan? Awalnya sesuai dengan ajaran Islam, koya-koya itu borosnya melampaui batas atau melebihi kapasitas kita demi gaya hidup. Di sini ada dalil tentang perilaku maya-maya. Siapa di sini yang mau mendemonstrasikan pembacaan Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27? Bu, ya silakan Putri. Yang lainnya mohon diam sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Putri telah menyampaikan, mendemonstrasikan bagaimana bacaan dari Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Di sini kita saksikan artinya dari Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27 adalah dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada
Tuhannya. Ayat ini tentu saja memberikan penegasan kepada kita bahwa sesungguhnya pengurus itu adalah temannya Selah. Ayat 2, apa di sini memberikan haknya kepada kerabat, artinya di sini yang membutuhkan. Kemudian apalagi kepada orang yang miskin, bersedekah, apa yang bisa kita berikan saat diberikan harta yang melimpah, beli dia beras atau membeli kebutuhannya sehari-hari untuk jangka per bulannya. Atau di sini apa? Orang yang dalam perjalanan. Contohnya seperti apa? Membantu orang saat orang itu istirahat di depan rumah kita dengan memberi minuman. Nah, di sini ada nama perilaku takjil dan Islam. Awal dari segi makan dan minum. Di sini seorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Dia takut tidak mendapat bagian tanpa mempertimbangkan daya tampung korupnya. Artinya dia merasa makanan itu enak, padahal tidak sesuai dengan kapasitas yang ada di dalam perutnya. Kalau yang kedua dalam berbicara, itu seperti apa? Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu. Nah, ini terjadi selalu di kehidupan kita, sama lawan bicara kita. Tanpa kita sadari, kita sudah mengatakan hal-hal yang tidak diperlukan untuk disampaikan. Kemudian apalagi melalui media elektronik nih yang suka misalnya bikin status sampai orang tersinggung. Sekira orang tersinggung kayak apa? Tulis itu captionnya, introspeksi diri untuk diriku sendiri. Itu contoh aja ya. Kemudian kalau di bagian penampilan ini yang dia temannya tadi contohnya ada menggunakan hiasan emas di kedua tangan. Di sini di mana-mana ada. Di pergelangannya, di jarinya, di lehernya, di kupingnya selalu dia tampilkan di depan orang banyak. Kemudian kaki pada saat pertemuan keluarga, artinya kakinya ada perhiasan dengan kaki. Berpakaian mahal mewah lengkap dengan tas impor dari luar negeri untuk memamerkan bahwa dia ini sudah lebih baik daripada orang lain dari segi penampilan. Dampak negatif sifat hidup berpaya-paya. Di sini ada 4. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi. Artinya dia suka mengejar-ngejar demi dipandang baik oleh orang lain. Yang kedua, menimbulkan sifat iri dan dengki dan pamer. Ini orang melihat karena dia memiliki barang yang mewah sehingga dia orang yang melihatnya iri, dengki. Sekira ada kebencian pada orang tersebut. Yang ketiga, dapat memiliki frustasi apabila hartanya habis. Di sini karena fokusnya untuk membeli barang yang sangat mahal, sehingga memicu harta itu bisa suatu waktu habis. Contohnya apa? Terjadi misalnya diberikan ujian atau cobaan berupa kebakaran di rumah. Apakah harta bisa kita selamatkan dari dalam rumah itu? Tidak bisa. Kemudian yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat pikir. Apakah ada yang tahu di sini sifat pikir itu apa? Sifat pikir itu adalah yang tidak pelit, tidak mau memberi, tidak mau membantu orang yang membutuhkan kebutuhan atau tidak memberi sedekah pada orang tersebut. Dalam menghindari sifat hidup berpaya-paya, yang pertama membelanjakan atas sesuai kebutuhan. Ini apa? Menghindarinya, belanja dulu, prioritaskan dulu. Misalnya di rumah perlunya apa? Beras, beli dulu beras. Perlunya ikan, beli dulu ikan. Yang lainnya sisihkan untuk kebutuhan di tanggal-tanggal berikutnya atau minggu-minggu berikutnya. Kemudian yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Bersedekah ini untuk apa? Membersihkan harta kita kan? Atau karena membantu dengan menyisihkan harta yang kita dapat kepada orang lain akan memberikan kepuasan pada diri kita juga, karena sudah menolong orang lain.
Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Sederhana itu yang seperti apa? Yang tidak memamerkan apa yang dia punya. Yang keempat, selalu bersyukur. Artinya di sini buat kita, apapun yang kita miliki, syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertindak selektif dan terencana ini berencana. Maunya harta yang dia miliki itu untuk apa? Kalau dia sukanya beli barang misalnya piring karena suatu keperluan tidak masalah, karena kan terencana. Karena itu memang kebutuhan sehari-hari. Dan sisanya disisihkan untuk keperluan yang lainnya. Kita kan tidak tahu emergensi kita yang seperti apa. Mungkinkah karena kita sakit, mungkinkah kita ada suatu waktu pergi keluar kota, kita kan tidak ada yang tahu. Makanya di sini kita harus selalu berpikir selektif dalam dan berencana dalam mengeluarkan uang. Yang terakhir, bersikap rendah hati. Nah, seperti ini tadi ada sombong orang kata sesuatu. Artinya apapun yang dia miliki itu harta yang sifatnya sia. Manfaatnya apa? Sini ada 5. Pertama, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak kita beramal setiap harinya, yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah ridha terhadap kita hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini Allah ridha terhadap diri kita. Kemudian tidak dianggap sebagai teman setan. Apa tadi? Tafsir surah boros dari dalil yang telah kita pelajari tadi. Kenapa? Kalau dia boros kan teman setan. Kalau kita tidak boros artinya bukan teman setan. Kemudian terhindar dari penyakit hati. Nah, dari hati ini apa tadi? Yang iri dengki dengan sesuatu yang orang punya. Yang keempat, menumbuhkan rasa belas kasih. Belas kasih yang seperti apa di sini? Dari kita membantu orang lain akan meningkatkan rasa empati pada diri kita untuk menolong orang lain. Kemudian terjaga dari perilaku Islam. Kalau di sini melampaui batas atau yang berlebihan terhadap sesuatu di luar kemampuan diri. Syukur pada yang mengatakan Allah ini semoga pelajaran. Di sini akan ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Dan ibu sampaikan dari sini kelompok 1 ibu bagi jadi Syahriman, Nera Aurelia, Setiana Ramadhani, Selvi, dan Clarissa Amelia. Kelompok 2 Cecilia Riani, Desyani Putri, Amelia, Budia, dan Khadijah. Kelompok 3 Gina Lutfia, Najwa, Putri Anjani Ladini, Amelia Veronica, dan Mahamba. Silakan kalian. Ini ibu bagikan untuk KPD kalian. Silakan dulu. Jadi ibu akan jelaskan dulu lembar kerja peserta didik itu emang proyek yang hanya di kita upaya-upaya menjadikan hidup penuh manfaat. Kan satu jenis konten di kita yang akan dibuat di situ ada 3, yaitu tampilkan. Kalian boleh mengambil salah satunya saja, tidak perlu ketiganya, 1 saja. Kemudian buatlah draft pesan utama, mood, dan visual yang akan digunakan. Silakan situ kalian tuliskan jenis kontennya apa di situ, kemudian draft pesan utamanya apa.
Di gambar LKPD kalian di belakang itu ada kertas kosong biru kalian isi. Ya. Sebentar, ditulis. Untuk jawaban boleh dicari di sumber manapun, tidak akan dibatasi. Kami membuat poster ini untuk foya-foya wujudkan hidup penuh manfaat. Untuk pesan utama dari poster kami buat yaitu hidup bukan memiliki banyak, tapi tentang memberi banyak. Ya, untuk hal yang tidak bermanfaat. Serta jika Anda menghemat uang Anda, kesulitan Anda, maka itu akan terjamin kesulitan Anda, yaitu investasi, kehidupan, dan bermanfaat. Pesan poster kami adalah foya-foya hari ini, sesaat kemudian hari, membuat hari ini. Sampai sini presentasi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tumbuh menjadi benih tambah hasil yang baik dari masa teman-teman datang. Dan tulisan ini akan bahwa pikiran finansial yang dibuat hari ini akan menentukan kondisi kehidupan di masa depan, baik itu kesulitan atau hidup yang makmur. Bagi yang bertanya silakan mengangkat tangan dan sampaikan pertanyaannya kepada kelompok ketiga. Sebutkan satu prinsip perilaku Islam atau prinsip dalam proses makanan dan minuman jika pertanyaan ini adalah berikan satu bentuk perilaku Islam dan hadir dalam lingkungan dan makanan di lingkungan saya. Izin menjawab perilaku Islam dan hadir yang akan didasarkan dalam membuat makanan yang masih layak dikonsumsi. Diskusinya bisa dimulai. Terima kasih sudah presentasi baik nomor 1, 2, dan 3 menunjukkan hasil yang sangat baik dan bisa mempresentasikannya dengan benar. Speakingnya, hanya bila disebutnya siang cukup satu lagu. Bila ibu bilang pagi, ibu bilang siang 2 kali cukup. Kalau itu disebutkan malam 3 kali cukup. Sudah bisa? Sudah. Pagi. Siang. Sore. Berarti kita konsentrasi. Kita ulangi.
Tadi belum ya, ada pagi, ada siang, ada malam. Ulangi lagi. Pagi, siang, malam. Satu yang konsentrasi. Coba satu kali lagi. Konsentrasi. Malam. Siang. Ulang. Ulang. Pagi satu kali tepuk, siang 2 kali tepuk, malam 3 kali tepuk. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Baik. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Terima kasih, silahkan kalian boleh berikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan dari materi ini adalah suatu PPA untuk suatu PPA yang masuk ini terus hasil yang bagus di sana. Hasil yang bagus di masa depan. Adakah yang lain? Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu ada kita supaya berat dengan cara melakukan untuk kehidupan masa depan. Oke, terima kasih. Mungkin dari kelompok 1 ada mau menambahkan poin materi hari ini? Apa? Silakan kita. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah mengajarkan untuk berbagi pada orang yang membutuhkan. Ya, terima kasih. Dua tadi kesimpulan materi yang pertama adalah bahwa PPA itu dapat menggunakan diri kita sendiri. Yang kedua bahwa dengan cara mengaku akan memberikan kehidupan yang lebih layak dan baik. Dan poin ketiga adalah dengan apa yang memiliki kita dapat berbagi kepada orang lain atas kerja keras kalian. Hari ini materi yang kita sebutkan adalah bahwa itu sifatnya akan merugikan diri kita pribadi. Karena itu kita disarankan oleh ajaran agama untuk menghindarinya. Yang kedua adalah kita diajarkan untuk saling membantu serta menabung untuk kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kerja keras kalian hari ini, sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga ini menjadi suatu pengalaman pelajaran bagi kita semua. Ibu ucapkan terima kasih. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pria dan sumpah. Kalian bisa belajar terlebih dahulu materi tersebut untuk pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis-sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.